Halo Sobat Vokasia, pada video mini project ini kita akan membuat sebuah generator kode QR, di mana kita akan menggunakan beberapa package pada Node.js untuk menghasilkan sebuah kode QR dari URL apapun yang kita inginkan. Pastinya kalian sudah tahu ya apa itu kode QR. Dia itu seperti barcode dua dimensi yang bisa kita scan dengan HP kita untuk menuju ke URL tertentu. Contohnya, penggunaannya itu seperti misal kita ingin membayar kopi dengan QRIS, di mana pastinya kita ingin scan dulu menggunakan HP kita untuk melanjutkan pembayarannya. Nah, untuk membuat project ini, berikut ada tips-tips yang ingin saya berikan ke kalian. Yang pertama, kita harus menginstal sebuah package yang bernama Inquirer, yang akan membantu kita mendapatkan input text URL dari user. Yang kedua, kita ingin menginstal sebuah package bernama QR Image untuk menghasilkan sebuah gambar PNG kode QR berdasarkan inputan URL yang kita dapat dari package Inquirer tadi. Di mana kode QR ini akan kita simpan gambarnya ke dalam bentuk PNG ke file lokal kita. Lalu yang ketiga, sebagai challenge tambahan aja, kita ingin menggunakan package bawaan Node.js yang bernama File System atau FS yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk menyimpan URL yang sudah diinputkan ke user ke dalam sebuah file teks. Di sini juga ada beberapa link yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk melihat dokumentasi-dokumentasi package yang akan kita gunakan. Atau kalian bisa dengan mudah pergi ke website npm.js untuk mencari package ini satu persatu supaya kalian dapat memahami cara penggunaannya pada masing-masing package ini. Nah, silakan kalian pause videonya di sini jika kalian berminat untuk mengerjakannya secara mandiri sebelum saya memberikan solusinya dari project ini. Di sini saya sudah membuka VS Code ya. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya adalah untuk menginisialisasikan npm ke dalam project kita. Namun sebelum itu kita pastinya akan tambahkan sebuah file JavaScript terlebih dahulu ya. Misal di sini saya tambahkan file index.js. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya saya ingin menginisialisasikan npm ke dalam project ini dengan menggunakan command npm init strip y. Nah, seperti yang kalian sadarkan, ini saya tidak perlu mengisi apa-apa ya. Karena jika kalian menginisialisasikan npm dengan perintah strip y di sini, maka Node akan secara otomatis menambahkan sebuah package JSON yang dapat langsung kita ubah ya, sesuai keinginan kita. Intinya bebas, kalian ingin mengubah seperti versi atau deskripsinya di sini, namun saya akan biarkan ini default ya, sesuai apa yang Node ini sudah buatkan ketika saya menjalankan command ini. Nah, langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah menginstal package-package yang sudah saya sebutkan tadi ya. Misal tadi ada Inquirer dan QR Image. Maka di bawah sini kita bisa ketik npm install atau npm i sama aja ya. Nah, di sini selanjutnya hal yang ingin saya lakukan adalah dengan melakukan chaining ya. Jadi kita tuh bisa menginstal beberapa package sekaligus hanya dengan bermodalkan satu command npm install saja. Caranya itu seperti ini. Yang pertama kita install package Inquirer. Dan yang kedua kita install package QR strip image. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu kita sudah menambahkan 51 package. Loh, padahal kan kita cuma menginstal 2 package saja ya. Nah, itu karena package Inquirer ini memiliki banyak sekali codependency, di mana di dalam kodenya itu dia memiliki dependensi-dependensi lainnya atau package-package lainnya yang dia sudah install. Contohnya kalau kita lihat di Node modules di sini ada dependensi-dependensi seperti emoji regex, external editor dan lain sebagainya. Intinya banyak ya dia ya menginstalnya. Jadi tidak cuma Inquirer saja yang dia install. Berbeda hal dengan QR Image di sini ya. Karena dia tidak memiliki codependency, maka dia itu stand alone. Dia tidak menggunakan package-package apapun ya pada kodenya. Nah, seperti yang kalian ingat sebelumnya, pastinya kita ingin menggunakan keyword import ya atau ECMAScript module pada project kita ya, supaya kita terbiasa saja. Yang pastinya pertama-tama di file package JSON di sini kita tambahkan property type lalu module di sini ya. Lalu kita save. Selanjutnya di sini saya sudah membuka dokumentasi-dokumentasi dari package yang akan kita gunakan pada file kita ya, seperti Inquirer, QR Image dan file system di sini. Nah, di sini pada package Inquirer ini saya ingin mempelajari bagaimana cara kita dapat menggunakannya ya, supaya kita dapat menerima inputan dari user. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada contoh dari kodenya ya, yang akan langsung kita copy paste saja ke dalam project kita.
di file index.js ini, di mana di dalam kode ini kita tuh diharuskan untuk mengisi prompt, 10 dan catch ini dengan sebuah kode ya. Di mana di bagian prompt di sini kita itu diharuskan untuk menambahkan question atau pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada user ya. Di saat dia ingin menginputkan sebuah data. Kalau kita lihat di bawah sini, bagian prompt di sini dapat kita isi dengan dua objek yaitu questions dan answers. Namun di sini objek yang kita butuhkan hanya question saja ya. Dimana kalau kita pergi ke details dari objek question di sini kita dapat menambahkan message atau pesan yang ingin kita tampilkan kepada user, yaitu dalam bentuk sebuah pertanyaan ya. Misal di sini kita akan menggunakan properti ini untuk menambahkan pesan pertanyaan, URL apa yang ingin Anda masukkan ya, contohnya seperti itu. Lalu di sini properti selanjutnya yang ingin saya gunakan adalah name di sini, supaya answer atau jawaban yang diberikan oleh user tersebut itu disimpan dalam bentuk properti nama yang kita spesifikasikan ke dalam objek answers. Mari langsung saja kita tambahkan ya kodenya ya. Di sini kita hapus komentarnya. Kita berikan sebuah objek questions, message. Misal saya tambahkan type in your URL, koma. Lalu kita menggunakan property name. Di sini saya sebut saja URL ya. Nah, jika sudah, maka di blok 10 di sini kita bisa mengakses answer atau jawaban yang diberikan oleh user pada bagian prompt di sini ya. Karena di sini saya ingin mengambil data URL pastinya, data URL yang diberikan oleh user, maka saya akan coba console log terlebih dahulu ya. Misal answer apa yang kita dapat dari user. Nah, di sini karena kita menspesifikasikan propertinya URL, maka di sini saya akan akses properti URL dari objek answers di sini. Mari kita langsung jalankan saja aplikasi ini untuk mendebug aja ya. Answer atau jawaban apa yang kita dapat di dalam properti URL di sini. Kita jalankan dengan perintah atau command node index.js. Nah, di sini kita akan diberikan sebuah pertanyaan nih. Type in your URL seperti ini ya. Misal saya berikan www.google.com. Nah, maka hasilnya akan mengembalikan sebuah output answer atau jawaban yang tadi kita sudah berikan ya. Karena memang untuk sekarang di blok 10 ini kita hanya mengembalikan jawaban yang tadi sudah dimasukkan ya menggunakan console log di sini. Dimana sebenarnya di dalam blok 10 di sini kita itu seharusnya menambahkan logic untuk mengenerate kode QR ke dalam bentuk file PNG dan membuat sebuah file teks baru yang berisikan URL yang sudah diinputkan oleh user. Dimana di sini karena kita sudah berhasil mengakses properti URL pada objek answers di sini, kita ingin memasukkannya ke dalam sebuah variabel supaya kita bisa akses nantinya ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya ingin pergi ke dokumentasi QR image di sini supaya kita dapat memahami cara kita bisa menggunakannya ya untuk membuat sebuah gambar QR, gambar kode QR di sini dalam bentuk PNG. Nah, kalau kita lihat di sini ada contohnya ya, contoh penggunaannya. Langsung saja kita copy di sini. Lalu kita paste ke dalam blok 10 di sini. Tapi sebelum itu kita pastikan apakah ada kode yang bermasalah. Seperti ini misal kalau kita lihat ini kan variabelnya QR SVG ya. Padahal kita kan ingin menyimpan file kode QR ini dalam bentuk PNG dan bukan SVG. Kita ubah saja di sini menjadi QR PNG. Di sini juga. Lalu di dalam argumen QR image ini kita langsung saja masukkan URL kita ya. Nah, seperti ini. Jadi variabel URL ini digunakan di dalam argumen QR image di sini. Nah, selanjutnya ada kode yang bermasalah di sini nih. Dia masih menggunakan keyword require ya untuk memasukkan package fs ke dalam project kita di sini. Di sini kita langsung saja membuat sebuah import baru dari package fs di sini atau file system. Lalu di sini di require kita hapus, lalu kita ubah menjadi fs saja. Agar import fs di sini kepanggil di sini ya. Dan untuk nama filenya di sini kita juga ubah menjadi qr_image.png. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya pasti kita ingin import ya.
supaya kode QR ini dapat kita gunakan ke dalam project kita. Misal di sini saya berikan import QR from, tadi nama package-nya QR image ya. Seperti ini. Dimana sekarang kita ingin mendebug dulu aplikasi kita untuk memastikan apakah aplikasi kita sekarang sudah dapat dengan baik mengenerate sebuah kode QR dalam bentuk file PNG. Di sini saya langsung jalankan saja dengan menggunakan node index.js. Lalu misal URL-nya saya berikan www.google.com. Nah, maka selanjutnya di folder project kita di sini muncul sebuah file PNG baru ya, yang berisikan sebuah gambar kode QR di sini. Oke, di sini kita sudah memastikan bahwa logic untuk mengenerate kode QR di sini sudah berjalan dengan baik ya. Langkah selanjutnya kita ingin menambahkan sebuah logic atau kode agar URL di sini dapat kita simpan ke dalam sebuah file text ya menggunakan package fs di sini. Nah, di mana di sini kalau kita pergi ke dokumentasi Node.js di sini kita ingin menggunakan sebuah fungsi atau method yang bernama writeFile di sini ya untuk menambahkan sebuah file text baru ke dalam project kita. Di mana di sini argumennya itu menerima data dan options. Options ini sebagai callback ya. Sedangkan untuk argumen data di sini kita isi dengan nama file yang ingin kita buat. Tanpa basa-basi kita langsung membuat saja sebuah logic ya. Logic untuk menambahkan file tadi. Di bawah logic untuk mengenerate kode QR di sini. Jadi pertama-tama kita panggil package fs. Lalu write file. Ingat di argumen pertama ini kita tambahkan nama file yang ingin kita buat. Misal saya berikan nama filenya itu url.txt. Lalu pada argumen selanjutnya kita ingin masukkan data yang ingin kita isi ke dalam file txt di sini. Seperti URL di sini ya, di atas ini. Kita panggil lagi URL. Lalu kita tambahkan callback. Seperti ini. Sini datanya kita hapus saja. Karena di dalam sini kita hanya ingin mengambil objek error apabila terjadi sebuah error ketika program menjalankan write file di sini. Di mana di sini saya akan menambahkan keyword if ketika terjadi sebuah error ya. Jadi ketika if error ini didefinisikan yang menunjukkan bahwa program kita tuh ada sebuah error, kita throw di sini. Supaya nanti ketika ada error dia tuh akan memunculkan errornya ke dalam terminal kita di bawah ini ya. Dimana apabila tidak ada error, kita ingin langsung saja memberikan sebuah pesan di dalam terminal. The file has been saved. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi ya. Namun sebelum itu saya ingin menghapus dulu nih file QR image tadi. Lalu kita jalankan lagi. Misal saya berikan URL www.google.com lagi. Sehingga kalau kita lihat di sini, di mana setelah kita jalankan program ini, dia itu dapat mengenerate sebuah QR code di sini dan membuat sebuah file teks baru yang berisikan teks URL tadi yang sudah kita inputkan. Sekarang langkah terakhir mungkin kita akan cek validitas dari QR code ini ya. Caranya dengan membuka halaman utama Google di sini, lalu kita cari QR code scanner mungkin. Mungkin saya akan pergi ke halaman ini, lalu kita drag gambar QR code tadi ke dalam ini ya. Nah, dimana kalau kita lihat hasilnya di sini, dia itu dapat menunjukkan www.google.com seperti yang sudah kita inputkan tadi ya. Demikian, itulah mini project sederhana mengenai bagaimana cara kita dapat menggunakan Node.js untuk membuat sebuah kode QR. Dimana video ini akan saya jadikan materi terakhir mengenai pembahasan Node.js di sini. Karena selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi framework Express. Sekian, terima kasih telah menonton sampai sejauh ini dan semoga bermanfaat.